Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Sania Almanafi dari Fakultas Tarbiyah, Prodi PAI 1C, ingin mempresentasikan sebuah makalah dari kelompok 1 yang berjudul Hakikat dan Tujuan Pendidikan Islam. Pendidikan adalah sesuatu yang membentuk jasmani dan rohani yang akan menuju kepada tingkatan-tingkatan sehingga melengkapi suatu sifat kemanusiaannya. Namun, dalam arti lain, pendidikan Islam mempunyai suatu makna yang diartikan dengan secara keseluruhan, yaitu kata tarbiyah dan kata ta'dib. Nah, kata tarbiyah ini pada dasarnya berarti mengasuh, mengembangkan, atau menumbuhkan sesuatu yang berakhiran menjadi sesuai dengan harapan kita. Dengan demikian, menurut Profesor Al-Atas, kata tarbiyah itu tidak tepat digunakan untuk menunjukkan sebuah pendidikan dalam artian Islam, karena pendidikan dalam Islam itu hanya diperuntukkan untuk manusia saja, tidak meluas kepada semua jenis hewan atau spesies-spesies lainnya. Di sini ada salah satu penekanan yang diinginkan oleh Profesor Al-Atas untuk menggantikan kata tarbiyah menjadi kata ta'dib, karena merupakan salah satu upaya untuk merekonstruksi kembali arah dan tujuan pendidikan Islam. Nah, alasan yang diajukan oleh Profesor Al-Atas terhadap penekanan kata adab sebagai asal kata dari ta'dib untuk istilah pendidikan Islam adalah bahwa kata adab telah mencakup amal dalam pendidikan. Dalam Al-Quran, banyak sekali ayat yang mendorong kaum muslimin untuk senantiasa meningkatkan keilmuannya. Semua harus dilakukan dengan nama Allah, atau dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1. Karena itulah tradisi ilmu dalam Islam sejak awal sudah bersifat tauhid, tidak membagikan antara unsur dunia dan unsur akhirat. Semua ilmu itu bersumber dari wahyu ilahi. Dalam Islam, mengajarkan bahwa Allah merupakan sumber segala sesuatu. Ilmu dan kekuasaannya meliputi bumi dan langit yang nyata maupun yang gaib, dan tidak ada segala sesuatu pun yang luput dari pengawasannya. Sehingga hakikat dalam pendidikan Islam harus membawa suatu pengetahuan yang bersifat kulit, yaitu meliputi semua segi kehidupan dan penciptaannya. Artinya, hakikat pendidikan Islam itu mengarahkan target pendidikan kepada pembangunan individu yang memahami tentang kedudukannya, baik di depan Tuhan, di hadapan masyarakat, dan di dalam dirinya sendiri. Nah, model pendidikan ini tidak saja dimodifikasi untuk mengikuti perkembangan zaman, akan tetapi lebih penting lagi, adab dan esensi konsep Islam harus menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan Islam. Nah, yang kedua yaitu tujuan pendidikan Islam. Keberhasilan program pendidikan ini ditentukan oleh rumusan tujuan pendidikan. Nah, tujuan itu akan mengarahkan sebuah tindakan dan perumusan tujuan yang benar, karena ini dari seluruh pemikiran pedagogis dan perenungan filosofis. Karena jika tanpa ada niatan dan tujuan, proses yang kita tempuh atau kita rangkai, maka akan berakhiran dengan kegagalan. Telah kita bahas bahwa hakikat dari pendidikan Islam itu pendidikan beradab. Jika kita kehilangan adab di tengah kaum muslimin, maka kita akan dihadapkan masalah yang mendasar, yaitu karena masalah adab dan ilmu. Ilmu sudah mulai dijauhkan, bahkan dihilangkan dari nilai-nilai adab. Kemudian, pada konsep adab yang dibawakan oleh Profesor Al-Atas, beliau menegaskan bahwa konsep adab memang sangat terkait dengan pemahaman tentang wahyu ilahi, yaitu bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dalam konsep pemahaman terhadap wahyu ini menuntun pada konsep dan tujuan pendidikan Islam. Nah, dengan demikian, tujuan akhir pendidikan Islam ini tidak lepas dari tujuan hidup seorang muslim. Pencapaian tersebut dilakukan dengan integrasi antara ilmu dan amal. Jika seseorang mengalami pendidikan dan telah mendapatkan ilmu, namun ia tidak mengalami perubahan, maka ia telah sia-sia ketika menempuh pendidikannya. Dan juga sangat percuma jika seseorang yang faqih namun ia tidak mampu mengubah akhlaknya.
maka ia pun akan sulit mencapai kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.